Halo guys, nama saya Jan Jason dari kelas Teknik Komputer 4401 Fakultas Elektro Telkom University. Hari ini saya akan menjelaskan dan menceritakan permasalahan lingkungan di sekitar saya. Karena saya tinggal di Kota Pekanbaru, maka saya akan menceritakan permasalahan lingkungan yang ada di Kota Pekanbaru, Riau. Selamat menyaksikan. Masalah utama yang ada di Kota Pekanbaru ialah masalah sampah. Sama seperti kota-kota besar, Pekanbaru juga masih mengatasi masalah sampah. Walaupun beberapa kali mendapatkan penghargaan Adipura sebagai kota terbersih pada tahun 2011, 2015, 2017, dan terakhir di 2019, tetapi Kota Pekanbaru juga masih mengalami masalah sampah di berbagai tempat. Oleh karena itu, muncul beberapa gerakan demonstran dari pihak pembersih sampah, seperti pasukan Oranye yang ada di Kota Pekanbaru. Beberapa tahun kemarin mereka melakukan kegiatan demonstrasi di wali kota dengan membuang sampah di permukaan rumah wali kota karena merasa kesal dengan kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Untuk info lebih lanjut, mari kita saksikan video berikut. Kembali lagi di Top News pemirsa, ada ratusan petugas kebersihan yang berunjuk rasa di Pekanbaru Riau. Pekerja yang kecewa karena 2 bulan belum menerima upah menurunkan sampah di depan kantor wali kota Pekanbaru. Petugas kebersihan dari 8 kecamatan meluapkan emosi dengan membawa truk sampah ke kantor wali kota Pekanbaru di Jalan Sudirman. Di lokasi ini, pekerja menurunkan tumpukan sampah yang dibawa dari pemukiman penduduk. Petugas kebersihan mengaku kesal dengan perusahaan kontraktor pengelola sampah, PT Multi Intiguna dan pemerintah Kota Pekanbaru yang belum membayar upah mereka selama 2 bulan. Pekerja juga kecewa dengan wali kota Pekanbaru Firdaus yang dianggap gagal menyelesaikan masalah upah buruh kebersihan. Asisten 2 pemerintah Kota Pekanbaru, Dedi Gusriyadi, menyatakan PT Multi Intiguna sudah didesak membayar upah petugas kebersihan paling lambat Jumat besok. Pemerintah Kota Pekanbaru juga menuntut perusahaan rekanan tersebut untuk membersihkan sampah sesuai kontrak di seluruh sudut kota yang masih berserakan. Kita memberi kesempatan terakhir dikasih dan waktu sampai hari Jumat untuk menuntaskan beberapa hal. Satu, harus PT MIG segera membayar minimal 1 bulan gaji. Yang kedua, PT MIG dikasih waktu untuk membersihkan kota ini paling lambat hari Jumat. Kota Pekanbaru hari ini masih dipenuhi tumpukan sampah akibat aksi mogok petugas kebersihan yang memprotes belum dibayarkannya upah mereka selama 2 bulan. Padahal dana 53 miliar rupiah sudah dikucurkan untuk mengatasi masalah kebersihan di Pekanbaru. Hari ini tumpukan sampah masih terlihat di sejumlah lokasi di Kota Pekanbaru. Petugas kebersihan yang ada di Kota Pekanbaru melancarkan aksi mogok karena upah mereka belum dibayar selama 2 bulan. Tumpukan sampah antara lain terlihat di Jalan Tuanku Tambusai, Jalan Ahmad Dahlan, Sudirman, dan Jalan Arifin Ahmad. Warga yang melintas di jalan protokol Kota Pekanbaru terganggu bau busuk yang menyebar dari tumpukan sampah. Kondisi ini juga mengancam kesehatan warga yang bermukim di sekitar lokasi. Petugas kebersihan di 8 kecamatan di Kota Pekanbaru melakukan mogok karena upah mereka tidak kunjung dibayar. Menurut petugas pengangkut sampah, PT Multi Intiguna rekanan pemerintah Kota Pekanbaru menghentikan pembayaran upah tanpa alasan yang jelas. Sementara pemerintah Kota Pekanbaru juga mengabaikan tuntutan pekerja kebersihan agar segera menyelesaikan masalah tunggakan upah ini. Petugas minta perusahaan dan pemerintah Kota Pekanbaru membayar upah buruh kebersihan Rp88.000 per hari. Yang kami inginkan dari pemerintah kota untuk dapat mengatasi masalah ini, Pak. Hingga kami bisa tenang dan kami tahu posisi kami di mana bekerja, ketenangan kami kerja, keluarga kami tenang, bisa kami kasih makan, itulah harapan kami, Pak, sebenarnya untuk bisa kami lakukan orasi pada hari ini.
Pemerintah Kota Pekanbaru mengalihkan tanggung jawab pengelolaan sampah ke pihak swasta sejak awal Januari 2016. 53 miliar rupiah dana dikucurkan untuk mengatasi masalah kebersihan. Namun, ternyata program ini justru menimbulkan masalah karena perusahaan pengelola tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Limbah industri dan rumah tangga ini sudah meluber bahkan sampai ke seluruh badan jalan yang menyebabkan lalu lintas kendaraan terganggu. Kondisi ini sudah berlangsung hampir 1 minggu. Warga mempertanyakan besarnya anggaran puluhan miliar yang digunakan untuk mengatasi masalah sampah. Dari Pekanbaru Riau, Fitra Sirama, Metro TV. Nah, seperti yang kita lihat tadi, saking buruknya masalah sampah tersebut, rakyat juga menderita. Oleh karena itu, pemerintah Kota Pekanbaru melakukan suatu inovasi dengan menggunakan sampah untuk menjadikan sebagai sumber energi. Oleh karena itu, mereka menggunakan bantuan tenaga asing dari Korea. Untuk info lebih lanjut, mari kita saksikan video berikut ini. Ya, saudara, beralih ke informasi selanjutnya. Asisten 2 Bidang Perekonomian Setdako Pekanbaru Elsa Brina menyebutkan untuk mengelola dan mendayagunakan sampah yang ada di Kota Pekanbaru, Pemko Pekanbaru saat ini tengah mencoba konsorsium dengan pihak asing yakni perusahaan Sungan Ltd dari Korea Selatan. Untuk mengubah sampah menjadi energi yang bermanfaat, Asisten 2 Bidang Perekonomian Setdako Pekanbaru Elsa Brina menyebutkan saat ini Pemko Pekanbaru tengah mencoba melakukan konsorsium dengan Sungan Ltd dari Korea Selatan dengan menggunakan alat canggih berbentuk miniatur yang mampu mengolah 5 ton sampah per jam ini akan menjadi pilot project pengelolaan sampah yang akan dimanfaatkan Pemko Pekanbaru untuk mengubah sampah menjadi bahan bakar yang dapat digunakan untuk memproduksi listrik. Kerjasama yang dilakukan antara pemerintah Kota Pekanbaru dengan konsorsium Sungan Ltd. Sungan Ltd ini dari Korea Selatan. Jadi mereka dalam hal pengelolaan sampah. Jadi seperti pilot project lah gitu. Dia taruh barangnya di sini. Oke, silakan pakai. Kalau Anda suka, Anda bisa beli. Kalau tidak suka, nggak apa-apa. Ini cuma ini pilot project aja. Elsa Brina menambahkan, dengan pemanfaatan alat ini diharapkan sampah tidak lagi menjadi momok menakutkan bagi Kota Pekanbaru. Priska dan Sugiarto melaporkan. Nah, itulah salah satu solusi yang bisa kita lakukan. Namun itu merupakan dari badan pemerintah. Lalu bagaimana dari kita sendiri? Dari kita gampang. Yang pertama, kita harus selalu membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, kita harus menaati peraturan sampah dimanapun kita berada. Yang ketiga, kita harus menjaga lingkungan kita tetap bersih dan rapi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Bila ada salah kata, saya mengucapkan mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe pada video ini. Saya Adin Jason, pamit undur diri. Bye-bye.